Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di materi kali ini kita akan membahas tentang penyusunan aplikasi atau pembuatan aplikasi seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya di materi paparan mengenai perhitungan arus hubung singkat di level 20 kV pada trafo. Di layar teman-teman telah tampil sebuah aplikasi yang telah dibuat. Kita ambil seperti berikut di GI, misalkan di GI kita ambil GI Batu Licin, kemudian kita pilih trafonya adalah trafo di Batu Licin, trafo 1 Batu Licin. Datanya seperti ini. Berdasarkan perhitungan arus hubung singkat melalui Dick Silent, ini arus hubung singkat di level 150 kV. Dan di aplikasi ini nantinya kita akan menghitung berapa arus hubung singkat di level 20 kV setelah trafo tenaga. Jadi pada saat terjadi gangguan hubung singkat di sisi 20 kV trafo tenaga, kita bisa lihat nanti di sini ada akan tampil seperti ini aplikasinya. Pada saat gangguannya terjadi di busbar seperti ini besar arus hubung singkatnya, dan tentunya ini tergantung dari beberapa parameter ya. Parameter pertama itu adalah berapa arus hubung singkat di sisi 150 kV, yang kemudian kita akan hitung berapa MVA-nya. Dari MVA inilah nanti kemudian akan kita hitung berapa impedansi hubung singkat di busbar tersebut. Kemudian ada data trafonya, nanti akan coba kita buat tahap demi tahap, satu persatu kita akan coba tuliskan kembali. Kemudian selain data trafo tenaga sendiri, kita harus mempunyai data terkait penyulang yang digunakan, data konduktor yang digunakan pada penyulang tersebut. Baik, kita akan coba mulai dengan file Excel yang baru, dan tentunya kita akan membuat aplikasi seperti ini. Setelah mengetahui arus hubung singkat di 150 kV, maka arus hubung singkat di level 20 kV ini kita bisa melihat per persentase panjang konduktornya ya. Kita misalkan di sini konduktornya adalah panjangnya 18,8 km, maka di ujung jaringan itu akan kita bisa mengetahui besar arus hubung singkat pada saat terjadi gangguan di 20 kV. Pada tutorial ini, pada aplikasi ini kita bisa menghitung, misalkan kita merubah panjang konduktornya, kalau di sini 18,8 adalah sebesar ini, misalkan 243 ampere di sisi untuk gangguan satu fase ke tanah, kita bisa bandingkan pada saat panjang konduktornya kita rubah misalkan 100 km, maka arus hubung singkatnya akan berubah menjadi 144 ampere untuk gangguan satu fase ke tanah. Dan tentunya ini akan memudahkan teman-teman juga ya untuk menelusuri gangguan. Pada saat terjadi gangguan di 20 kV, maka kita bisa jadikan patokan di mana, di sirkuit mana atau di panjang kilometer berapa gangguan tersebut terjadi. Ini bisa menjadi acuan pada saat kita sudah mengetahui arus hubung singkat yang di sisi 150 kV. Baik, kita akan mulai dengan lembar kerja yang baru. Akan mulai. Adapun nama GI yang akan kita buat perhitungan hubung singkat 20 kV-nya adalah, kita misalkan nama GI-nya GI Raung Sejati. Kemudian untuk trafonya, unit trafonya adalah akan trafo 1 Kalibaru.
Kemudian untuk level tegangannya sisi 150 kV. Kita coba merger dulu. Kita akan tuliskan di sini kilovolt. Kemudian sesuai dengan data yang kita peroleh dari hasil perhitungan hubung singkat yang dilakukan oleh teman-teman di operasi sistem, kita mendapatkan arus hubung singkat satu fasa ke tanah itu adalah sebesar 1,34 kilo ampere atau 1340 ampere, dan arus hubung singkat fasa-fasa atau 3 fasa adalah 1,93 kA. Kemudian dari arus hubung singkat ini kita akan coba hitung berapa MVA hubung singkatnya. Dengan rumusnya adalah sama dengan ini ya, level tegangan. MVA merupakan hasil perhitungan dari hasil perkalian dari tegangan dikali 1,93 kA arus gangguan hubung singkat 3 fasa dikali dengan akar 3 SI/RT kurung 3 atau akar 3 ya. Kita memperoleh sini adalah MVA. Ya, arus MVA hubung singkatnya adalah sebesar 501,42 MVA. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa impedansi hubung singkat. Impedansi hubung singkatnya adalah impedansi hubung singkat ini terdiri atas R dan X ya. R dan X, resistif dan reaktif. Kita tuliskan dulu. Di sini adalah impedansi short circuit yang terdiri atas R dan X. Kita anggap R untuk gangguan hubung singkat 3 fasa di busbar ini adalah 0. Dan X-nya kita bisa menghitungnya melalui perhitungan MVA hubung singkat dibagi dengan kapasitas MVA belitan delta di trafo tersebut. Tuh. Karena di sini belum ada kita tuliskan belitan delta, berapa kapasitas belitan delta dari trafo tenaga yang akan kita hitung level hubung singkat 20 kV-nya, maka kita akan tuliskan ini nanti di kemudian. Oke, saya akan warnai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengisi data trafo tenaga di GI tersebut yang akan kita hitung arus hubung singkatnya. Kita coba tuliskan dulu data trafo tenaga. Pertama, kapasitas tentunya. Kapasitasnya berapa MVA? Kemudian untuk reaktansi trafo tersebut, ini satuannya persen. Ini coba kita tuliskan satu-satu. Kita akan langsung tuliskan, misal di trafo tersebut nameplate-nya kapasitas 30 MVA dengan reaktansi 12,076%.
Tentunya data ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nameplate yang tertera di trafo tenaga yang akan kita hitung ini. Kemudian dari reaktansi ini kita akan coba konversi nilai reaktansi dalam persen ini, kita akan coba convert ke dalam nilai impedansi ohm. Dengan rumus adalah sama dengan 12%, ini 12%, samakan persen, dikali dengan level tegangan 20 kV, 20 kV dibagi dengan MVA. Maaf, di sini 20 pangkat 2, 20 kV pangkat 2 dibagi dengan MVA trafo tersebut. Maka kita mendapatkan nilai impedansi di trafo tersebut adalah 0,08 ohm. Ada yang kurang, ini pangkat 2 harusnya. Pangkat 2. Kita memperoleh impedansi di trafo tersebut adalah 1,61 ohm. Perlu diingat ini merupakan impedansi urutan positif atau X urutan positif yang mana nantinya memiliki nilai yang sama dengan X urutan negatif. Selanjutnya adalah kita kemudian menuliskan tegangan primernya berapa. Tegangan primer adalah 150 kV. Tegangan sekunder sebesar 20 kV. Kemudian belitan delta, di trafo tersebut tersedia belitan delta atau tidak ada. Kalau ada belitan delta, maka kita akan menghitung kapasitas nilai delta ini adalah sebesar sepertiga dari besarnya kapasitas trafo tenaga. Kita coba tuliskan dengan rumus agar nantinya belitan delta ini ada atau tidak. Ini ada atau tidak ada. Ini kapasitasnya. Kapasitas belitan delta. Kita akan buatkan dengan rumus agar nantinya di sini ada atau tidak ada, dia akan mencoba mengikuti. Baik, rumusnya adalah jika if C ini ya, belitan deltanya ada, maka 30 MVA kapasitas trafo kita bagi dengan 3. Tetapi jika tidak ada, kita ulangi rumusnya. Jika C21 sama dengan ada, maka titik koma ya, maka rumusnya adalah kapasitas trafo dibagi dengan 3. Tapi jika ini belitan deltanya tidak ada, jika ini sama dengan tidak ada, maka rumusnya adalah 0 dibagi dengan kapasitas trafo. Kemudian kita tulis di belakangnya salah. Tutup kurung.
Jadi kita bisa lihat di sini adalah kapasitas bulitan delta. Kalau dia ada, maka kapasitas deltanya itu sebesar sepertiga dari kapasitas trafo tenaga yang kita miliki di GI tersebut. Kemudian ini MVA. Kemudian kita akan masuk di reaktansi urutan 0. Reaktansi urutan 0 atau X0, reaktansi urutan 0-nya adalah, ini juga punya rumusnya itu adalah sama dengan jika, kita ulang lagi, jika kapasitas deltanya ada, jika bulitan deltanya ini ada, sama dengan ada, tambahkan tanda petik ada, maka rumusnya adalah reaktansi urutan positif ini kita kali dengan 3. Tetapi jika bulitan deltanya tidak ada, ini sama dengan tidak ada, maka rumusnya adalah reaktansi urutan positif trafo tenaga ini kita kali dengan 10. Ini sesuai dengan teori yang kita sudah sampaikan di paparan sebelum ini. Kali 10, kemudian kita tuliskan di belakangnya salah. Oke, karena di sini adalah kapasitas deltanya ada dan impedansi urutan positifnya ini adalah 1,6, maka impedansi urutan 0-nya tadi kita akan kalikan 3. Tapi apabila bulitan delta ini tidak ada, maka ini kita akan tuliskan kali 10. 1,6 akan kita kalikan dengan 10. Sesuai dengan teori yang kita sudah sampaikan di materi sebelumnya, itu bisa mencapai 14 kali dari reaktansi urutan positif ini. Kemudian data berikutnya adalah nominal arus 20 kV. Arus nominal 20 kV. Itu adalah, ini rumusnya adalah MVA dibagi dengan, ini kita kali 1000. Dikali 1000 dibagi dengan akar 3 kali level tegangan 20 kV. Harusnya sebesar 866 ampere. Berikutnya kita akan kemudian masukkan data rasio CT. Rasio CT sebesar, misalkan karena di 30 MVA rata-rata kita menggunakan sedikit di atas arus nominalnya dia, 1000 biasanya, 1000 per 5 per 1. Tuliskan dalam contoh tutorial ini kita akan tuliskan 1000 per 5, 1000 untuk primer dan 5 untuk sekunder. Kemudian di trafo tersebut di 20 kV ada NGR juga. NGR ini kapasitasnya kita masukkan angka 40 ohm. Dan untuk arus nominal 150 kV, arus nominal 150 adalah sebesar MVA kali 1000
per RT akar 3 kali RT dari akar 3 dikali 150. Kita dapatkan arusnya adalah sebesar 115 ampere. Berikutnya kita akan coba mulai menghitung sesuai dengan rumus yang sudah kita sampaikan, persamaan-persamaan yang kita sampaikan di paparan sebelumnya. Kita akan coba menghitung satu-satu untuk arus gangguan 3 fasa, 2 fasa, dan 2 fasa ke tanah serta 1 fasa ke tanah. Kemudian satu lagi, tadi ada satu di sini reaktansi urutan positif dari sumber yang belum kita masukkan. Ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah MVA dibagi dengan kapasitas bulatan deltanya ya. Kita akan coba masukkan. Ini rumusnya adalah kapasitas bulatan delta dipangkatkan 2 dibagi dengan MVA hubung singkatnya. Jadi kita memperoleh untuk impedansi urutan positif sumber itu adalah sebesar 0,199. Kemudian data lain yang kita perlukan adalah data konduktor penyulang, yang digunakan di level 20 kV, data penyulang. Kita ketahui bersama karena penyulang ini memiliki impedansi, maka tentunya kita harus konversi ke dalam besaran R dan X-nya ya, besaran kompleksnya seperti apa kita akan coba tuliskan. Panjang jaringannya berapa kita akan coba masukkan satu. Penyulang pertama saya akan kasih nama penyulang tusuk begini dengan untuk jenis konduktornya kita menggunakan, ambil contoh 3C 95 mm pangkat 2 mm square dengan impedansi per kilometernya seperti berikut. Impedansi urutan positif per kilometer dan impedansi urutan 0 per kilometer. Kita tidak akan menuliskan kembali impedansi urutan negatif karena kita anggap impedansi urutan positif dan negatif nilainya adalah sama. Kemudian kita akan memasukkan angka R per JX-nya berapa, RJX-nya berapa. Ini nilai R per kilometer tentunya. Dan JX-nya per kilometer. Dan di sini ada data per kilometernya ya, data per kilometer. Dan di sini ada totalnya R dan JX. Ini kita akan masukkan total kilometernya berapa. Kita ambil contoh 30 km. Dari data yang kita peroleh, untuk jenis penyulang ini, untuk jenis konduktor ini, impedansi per kilometernya R urutan positifnya adalah sebesar 0,3396. Dan untuk impedansi untuk resistansi urutan nolnya adalah sebesar 0,4876. Untuk reaktansi urutan positif sebesar 0,3349. Dan untuk impedansi untuk reaktansi urutan nolnya sebesar 1,6324 per kilometer. Kemudian kita akan mencari impedansi total, R totalnya untuk sepanjang jaringan ini, dan ini untuk totalnya, CX total. Sama dengan untuk R, maka R ini urutan positif per kilometer kita akan kalikan dengan total konduktor. Dan untuk reaktansi urutan positifnya kita akan kalikan dengan panjang konduktor juga.
Dan untuk urutan 0 sama dengan kali dengan panjang konduktor, dan reaktansinya sama dengan 1,6 dikali dengan 30 km. Oke, kita sudah memperoleh untuk nilai impedansi, resistansi, dan reaktansi urutan positif, negatif, dan 0 dari penyulang. Sehingga untuk data-data yang kita perlukan pada saat perhitungan arus hubung singkat 3 fasa, 2 fasa, 2 fasa ke tanah, maupun 1 fasa ke tanah, kita sudah miliki semua datanya. Dan nantinya kita akan masukkan sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Baik, kita akan coba masukkan satu persatu. Berikut adalah data gangguannya. Ini adalah tabel yang akan kita isi nantinya. Ini pertama kita akan tuliskan perhitungan arus hubung singkat. Ini adalah pertama, nama penyulangnya adalah penyulang tusuk gigi. Kemudian di sini yang kita akan hitung adalah arus hubung singkat 3 fasa, arus hubung singkat 2 fasa, arus hubung singkat 2 fasa ke tanah, dan arus hubung singkat 1 fasa ke tanah. Kemudian di samping ini kita akan tuliskan persentasenya 1%. Kemudian kita akan jumlahkan untuk mendapat 100%-nya. Ini saya akan tambahkan per 3%. Maaf, per persen aja, 2%. Persentase. Saya akan jumlahkan ke bawah sampai mendapatkan angka 100%. Oke, kita mulai dengan arus gangguan hubung singkat 3 fasa. Rumus untuk gangguan hubung singkat 3 fasa ini kita bisa lihat dulu. Rumusnya adalah tegangan fasa netral. Tegangan fasa netral dibagi dengan total impedansi. Total impedansi itu adalah berapa impedansi urutan positif sumber, kemudian reaktansi urutan positif trafo, dan reaktansi urutan positif dari penyulang. Dari 3 ini akan kita hitung berapa R dan X-nya. Saya akan coba hitung sama dengan levelnya adalah 20 kV, 20 dikali dengan akar 3 ya, kali 1000 per akar 3. T3 dibagi impedansi total. Ini akan kita kurang dulu. Total impedansinya adalah terdiri atas R dan X. Untuk R pertama, karena untuk trafo dan sumber tidak memiliki R, maka kita akan langsung di penyulang ini. Penyulang ini kita akan kalikan dengan persentase jaringannya, total jaringan. Ini adalah
1% dikali dengan R dari jaringan. Ini pangkatkan 2. Kemudian ditambah total X. Total X adalah pertama impedansi sumber, X sumber, ditambah X trafo, ini trafo, ditambah total jaringan, persen jaringan dikali dengan total dari reaktansi urutan positif jaringan atau penyulang. Kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2, kemudian kita akarkan untuk totalnya. Jadi ini merupakan Z impedansi yang terdiri atas R pangkat 2 dan X pangkat 2 yang kemudian kita akar 2 akar. Kemudian kita akan angkat 0,5. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya adalah sebesar 6036 ampere untuk di 1% pertama jaringan. Ini di cut bus bar ya, sebesar 6 KA. Dan bagaimana dengan di ujung jaringan? Kita akan coba langsung tarik ke bawah, tapi beberapa kita harus kunci dulu biar tidak bergerak ya, tidak ikut bergeser kolom yang kita harapkan. Yang tidak boleh bergerak itu adalah pertama bilitan sekunder C20, kita akan kunci. Kemudian untuk H16 ini harus ikut bergerak karena dia harus mengikuti besar level panjang persentase jaringannya ya. Tidak boleh bergerak itu berarti E32. E32 ini adalah resistansi urutan positifnya, tidak boleh bergerak. Kemudian untuk F13 ini juga tidak boleh bergerak, reaktansi sumber. Pada saat kita menggeser rumus ini, harusnya dolar. Kemudian C18 adalah ini, tidak boleh bergerak juga. Kemudian H16 ini ini boleh bergerak. Kemudian F32 yang tidak boleh bergerak, ini reaktansi urutan positif dari penyulang. Oke, sudah. Oke, kita akan coba tarik ke bawah sampai ujung jaringan yang 30 km tadi. Seberapa besar arus gangguannya? Oke, sampai mencapai 738 ampere untuk arus gangguan 3 fasa. Ini untuk 30 km. Berikutnya adalah kita akan menghitung arus gangguan hubung singkat 2 fasa. Dengan rumus seperti berikut. Untuk di gangguan hubung singkat 2 fasa ini, kita masih memerlukan satu item data, yaitu R gangguan, RFF ya, R gangguan fasa-fasa, berapa ohm, dan kemudian ada RGF ya. RGF ini fungsinya untuk nanti data yang kita perlukan pada saat terjadi gangguan 2 fasa ke tanah maupun 1 fasa ke tanah. Biasanya kita anggap 0, ini adalah 0 juga. Kemudian untuk rumus hubung singkat 2 fasa seperti yang sudah kita jelaskan di materi kita di video sebelum ini, tutorial sebelum ini, rumusnya adalah tegangan 20 kV-nya dikali dengan 1000, 20 kV karena ini tegangannya adalah dalam bentuk volt nantinya, dalam bentuk ampere. Kita bagi dengan, kalau dengan sesuai rumus kemarin, itu adalah rumusnya dibagi dengan 2 dikali dengan impedansi urutan positif dan impedansi gangguan. Dijumlahkan dengan Z urutan positif ditambah dengan Z gangguan. Dikali, karena kita langsung menggunakan bilangan kompleksnya ya R dan X-nya, maka
sini kita harus melihat berapa besarnya R gangguan. Ini R gangguannya adalah 0, dijumlahkan dengan impedansi dari jaringan. R total dari jaringan ini 10 ohm dikali dengan persentase panjang jaringan. Kita pangkatkan 2, dijumlahkan dengan reaktansi dari urutan positif sumber, dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif trafo, dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif dari jaringan dikali dengan persentase jaringan, dipangkatkan 2. Ini kita pangkatkan 0,5 karena dia akar 3 ya. Seperti ini. Ini untuk komanya. Dalam kurungnya sudah pas 2 kali akar 3 dari akar 2 dari impedansi urutan positif dan impedansi gangguan. Kemudian ada yang kurang, ini datanya ada yang kurang, kita kurung dulu. Oke, ini adalah 5482 ampere, 5,4 kA pada saat terjadi gangguan 2 fasa. Kemudian ini di gangguan yang terjadi dekat busbar, kemudian berapa besar arus gangguan di tiap jaringan ini, panjang jaringan ini kita coba lihat. Sini saya akan coba tarik rumusnya ke bawah, tarik ini ke bawah untuk mengcopy rumus juga. Namun ada beberapa hal yang harus kita kunci agar tidak bergerak pada saat kita menerak sel ini ke bawah. Pertama adalah C20. C20 itu adalah tegangan sekundernya ini tidak boleh berubah, kunci dengan simbol dolar. Kemudian untuk N8 ini, N8 adalah ini tidak boleh bergerak juga. Kemudian E32 ini tidak boleh bergerak juga, kita kunci dengan dolar. Dan H16, ini H16 dia tidak boleh dikunci karena nanti akan bergerak mengikuti sel yang kita gerak ke bawah. Kemudian untuk F13 ini adalah reaktansi sumber, urutan positifnya kita kunci agar tidak bergerak. Kemudian C18 juga nggak boleh bergerak. F32 ini tidak boleh bergerak juga. Oke, H16 ini tidak boleh dikunci. Oke, kemudian kita tarik rumusnya ke bawah. Jadi seperti ini, harus gangguan 2 fasa pada saat terjadi gangguan di panjang jaringan di ujung jaringan sepanjang 30 km ini pada saat terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa, maka dia akan terjadi arus sebesar 142 ampere. Kemudian untuk arus gangguan 2 fasa ke tanah, kita akan coba lihat. Untuk gangguan 2 fasa ke tanah ini rumusnya cukup panjang. Di sini saya sudah siapkan rumus agar kita bisa melihat sama-sama. Rumus yang telah kita sampaikan di slide di paparan sebelumnya, kita akan coba tuliskan sesuai dengan rumus ini ya. Jadi rumusnya adalah 20 kV bagi akar 3 dibagi dengan impedansi urutan positif ditambah dengan impedansi urutan negatif dikalikan dengan impedansi urutan 0 ditambah dengan 3 kali impedansi gangguan dibagi dengan impedansi urutan negatif dijumlahkan dengan impedansi urutan 0 dan dijumlahkan dengan impedansi 3 kali impedansi impedansi gangguan.
kita akan coba tuliskan rumusnya di sini. Sama dengan ini 20 kV. 20 kV akar 3. 20.000. 20 kali 1000 dibagi dengan akar 3 kemudian dibagi lagi, tutup kurung dulu, bagi dengan ini kita coba 1, 2, 3, 4. Ini adalah impedansi urutan positif. Impedansi urutan positif tadi adalah R pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2. Oke, kita ambil rumus dulu. Ini panjang jaringan dikali dengan impedansi urutan positif dari jaringan, resistansi urutan positif dijumlahkan dengan R gangguan. Pangkatkan 2. Ditambah reaktansi urutan positif. Ini reaktansi urutan positif dari sumber dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif dari trafo dijumlahkan dengan panjang jaringan dikali dengan ini dijumlahkan dengan kemudian dikali dengan H16 dikali dengan reaktansi jaringan dipangkatkan 2. Pangkat 2 ini kita akar 2 kan, pangkat 0,5 kemudian ditambah ini untuk Z1 nya sudah kita tambahkan lagi dengan Z2 nya ya, tambah dengan ini sama dengan, karena F11 impedansi urutan positif nilainya sama dengan impedansi urutan negatif, jadi kita tinggal mengulang rumus ini untuk impedansi urutan negatifnya. Rumusnya adalah sama dengan yang ini. Kita coba copy saja rumus ini untuk impedansi urutan negatif. Seperti itu. Kemudian dikali dengan akar 2-nya, kita tutup dulu, kemudian dikali, kita kalikan dengan kita tutup dulu, kita lihat rumusnya. Ini belum selesai, tulis di bawah sini. Kita sudah di perhitungan ini, kita sudah sampai di perhitungan ini, tinggal dikalikan antara urutan nolnya. Tutup dulu, kita ulang, kita lanjut di bagian akhir tadi, kita harusnya dikalikan dengan ini pangkat 0,5, kita tutup,
Sehingga kita selanjutnya adalah mencari rumus ini, R pangkat 2 dengan X pangkat 2. R urutan nolnya ya. Dikali dengan kita buat dulu untuk panjang jaringannya adalah seperti ini, dikali dengan panjang jaringan dikali dengan R urutan 0 jaringan. R urutan 0 jaringan adalah ini, kemudian dijumlahkan dengan 3 kali R gangguan. R gangguannya adalah ini, kita pangkatkan 2, pangkatkan 2, pangkatkan 2, kemudian ditambah X urutan nolnya. X urutan 0 itu terdiri atas reaktasi trafo tambah dengan persentase jaringan. Panjang jaringan dikali reaktasi urutan 0 dari jaringan ini. Pangkatkan 2, pangkat 2, diakarkan 2, pangkat 0,5. Kemudian dibagi dengan panjang jaringan, rumusnya adalah ini, dibagi dengan panjang jaringan urutan negatif. Ini nilainya sama dengan resistansi urutan positif ya. Ini kita kalikan dulu, panjang jaringan dikali dengan resistansi urutan positif ya, sama dengan resistansi urutan negatif, dikali dengan dijumlahkan dengan resistansi urutan 0 dikali persentase berarti ini dulu, dikalikan dengan resistansi jaringan, resistansi urutan 0 tambah 3 kali tiga kali dari R gangguan. Kemudian dipangkatkan 2, tutup kurung pangkat 2, ditambah dalam kurung reaktasi urutan negatif. Reaktasi urutan negatif sama dengan reaktasi urutan positif tambah reaktasi urutan negatif trafo tambah reaktasi urutan 0 trafo tambah persentase dari reaktasi urutan negatif jaringan ini tambah dengan persentase dari reaktasi urutan 0 jaringan. Kita tutup kurung, pangkatkan 2, dan kita akarkan 2, pangkat 0,5. Kita tutup kurung. Oke.
rumusnya adalah sebesar ini 6025. Oh sorry, ada yang salah. Rumusnya dia lebih kecil ya, lebih kecil dari arus gangguan hubung singkat dua kosakata. Oke, kita coba cek rumusnya dulu ya. Sepertinya ada yang keliru. Kita coba lihat rumusnya itu adalah F32. F32 itu adalah panjang jaringan. Oh ini, sorry ya. Ini harusnya ini X2 short circuit ya. Jadi ini harusnya bukan F32, melainkan urutan negatif dari sumber. Nah, karena dia sama dengan urutan positif ya. Sama dengan ini. Kemudian ditambah X2 trafo C18. Oh, sudah betul. Kemudian X urutan negatif, urutan 0 dari trafo X23 betul. Panjang jaringan dikali dengan impedansi urutan negatif dari jaringan. Ini kita harus kalikan dulu. Kalikan dengan persentase jaringan kali. Demikian pula untuk urutan nolnya F33 ini, F33 adalah kita kalikan dengan panjang jaringannya. Oke. Kali F33. Coba lihat. Oke, sudah betul. Coba geser, kita akan coba tarik rumus ini ke bawah. Nah, sebelum ditarik, kita akan coba kunci dulu ya. Sel-sel yang tidak boleh bergerak, C20, kunci. C20. Kemudian H16 ya ini tidak boleh dikunci ya, harus bergerak, sisanya harus dikunci. Ya, teman-teman yang belum mengetahui caranya bisa menekan shift 4 ya. Dan F13, C18, H16, ini H16 harus bergerak, tidak boleh dikunci, F32 dikunci. Dan H16 tidak boleh, F32. Dan F13 dikunci, C18 dikunci, H16 ini harus bergerak ya, tidak boleh dikunci, kedua. Kemudian E33, L9, C23, F33, oh H16 tidak boleh. Oh sorry, tidak boleh nih. Oke, kita tarik. Semakin panjang jaringan gangguannya, semakin panjang jarak gangguan, harusnya akan semakin kecil. Oh maaf, apa ini? Sepertinya ini belum bergerak ini, belum dikunci sebenarnya. Ini L11,
Oh, ini belum dikunci. Kita kembalikan dulu. L11, L8 belum dikunci. Ada sudah semua. Tarik lagi. Oke. Seperti ini. Kita sudah memperoleh arus hubung singkat 2 fasa ke tanah. Selanjutnya adalah untuk gangguan satu fasa ke tanah. Satu fasa ke tanah juga rumusnya cukup panjang. Kita akan coba kita coba lihat rumus agar kita bisa sambil mengisi dengan melihat langsung rumusnya. Coba ambil rumusnya, kita geser ke sini. Ya, kita bisa mengisi secara langsung ya dengan melihat rumus. Berikut rumusnya itu adalah untuk impedansi totalnya ini adalah 3 kali resistansi dari NGR. Berapa besarnya tahanan NGR? Coba lihat, rumusnya adalah 3 kali, dalam kurung dulu, 3 kali 20 kV 1000 dibagi dengan akar 3. Akar 3 dibagi, ini ada yang kurang, tutup kurungnya. Kemudian dibagi dengan dalam kurung, rumusnya adalah 3 kali NGR 40 ohm, ini NGR-nya 40 ohm, ditambah 3 kali resistansi gangguan RGF ya, RGF-nya ditambah 2 kali persentase panjang jaringan dikali dengan impedansi urutan positif jaringan. Impedansi urutan positif jaringan ini ditambah resistansi urutan 0 jaringan dikali persentase dari R0 jaringan dipangkatkan 2 dijumlahkan dengan 2 dikali reaktansi urutan positif sumber ditambah 2 kali reaktansi urutan positif trafo ditambah
reaktansi urutan 0 trafo ditambah 2 dikali persentase panjang jaringan dikali reaktansi urutan positif jaringan ditambah persentase kali reaktansi urutan 0 jaringan. Kemudian kita pangkatkan 2 dipangkatkan 0,5 untuk akar 2 nya. Kita tutup kurung. Jadi untuk arus gangguan hubung singkat satu pasang ke tanah, karena dia terdapat NGR 40 ohm di sini, maksimum arus gangguan di 1% dari jaringan ini adalah sebesar 287 ampere. Oke, kita akan coba copy rumus ke bawah. Kita kunci dulu yang lain yang tidak boleh bergeser pada saat kita mengcopy rumus ini. Kecuali H16, kecuali H ini yang tidak boleh bergerak, yang boleh bergerak. Kecuali H ini yang boleh bergerak, yang lain tidak boleh bergerak. Oke, kita akan copy rumusnya ke bawah. Dan bisa dilihat arus gangguan satu pasang ke tanah dengan jarak dengan panjang konduktor penyulang 30 km di ujung jaringan itu nanti kalau terjadi gangguan satu pasang ke tanah dengan catatan RGF-nya adalah 0, maksudnya kena untuk sambar petir atau binatang yang menyebabkan dia gangguan satu pasang ke tanah, ini arus gangguannya menjadi 199 ampere. Baik, untuk tutorial pembuatan aplikasi ini sudah selesai sampai di sini. Sebagai tambahan, mungkin bisa teman-teman membuatkan gambar visualisasi seperti yang sudah kita buat di sini. Sudah siapkan. Sini panjang jaringan, jadi untuk panjang jaringan misalkan 100 km dengan per section kita bagi. Untuk di sisi 50% dari panjang jaringan, misalkan seperti ini kita buat, 20% seperti ini, 75% seperti ini, 100% seperti ini. Nah, ini tinggal digiling ke sini, dicari yang sama dengan 1% di mana, 25%-nya di berapa persennya di sini ada, kemudian kita bisa visualisasikan. Jadi gangguan sebesar ini dengan arus hubung singkat sumbernya sebesar yang kita sudah buat tadi, mungkin bisa dibuatkan seperti ini untuk visualisasinya. Baik, untuk tutorial pembuatan atau perhitungan arus hubung singkat untuk aplikasinya ini sudah selesai. Tinggal mungkin bisa dirapikan agar tampilannya lebih menarik. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk impedansi hubung singkat, untuk data trafo tenaga bisa dibuatkan seperti ini. Dan untuk data penyulang.
Oke, demikian tutorial yang kita bisa sampaikan, yang kita bisa share di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya.